Lelaki legendaris. Bab 441-450. Mar. Goldstein, aku. Kepanikan melintas di mata Sandra ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Dia mencoba menjelaskan, tetapi Jonathan segera memotongnya, keluar. Iya Pak. Setelah Jonathan membentaknya, dia terkejut dan dengan cepat menarik lengan baju Miles saat dia berbalik untuk pergi. Namun, Miles masih tidak senang. Saat mereka akan berbalik untuk pergi, terdengar langkah kaki tergesa-gesa di luar kamar pribadi. Saat berikutnya, seorang pria parubaya mengenakan jas hitam masuk ke dalam ruangan. Selain itu, ada lebih dari 10 bawahan di belakangnya. Siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa pria di belakang pria parubaya itu adalah serif atau kepala polisi. Namun, mereka mengikuti di belakang pria parubaya dengan ekspresi serius, tidak berani bernafas. Saat Sandra melihat Josiah tepat di depannya ketika dia berbalik, wajahnya langsung berubah, dan dia berteriak dengan cemas, "Emmer, selamat, apa yang membawamu ke sini? Apa yang terjadi hari ini? Bukankah ini hanya lelang kecil? Mengapa begitu banyak orang besar berkumpul di sini?" Komandan pertama, Komandan Griffin, dan Mar. Goldstein yang misterius telah datang. Sekarang, bahkan, orang kedua, Tuan Zaymet, juga ada di sini. Tidak peduli seberapa bodohnya dia akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. "Kamu Sandra dari keluarga Haberly, bukan? Tuan Salonius ada di pelelangan Anda, kan?" Josiah bertanya, saat dia menghentikan langkahnya ketika dia mengenalinya. "Iya, dia ada di kamar 9. Saya akan membawa Anda ke sana, Tuan Zaymet." Dia menjawab dengan gugup. "Oke." Dia mengangguk dan mengikutinya ke kamar 9. Ketika dia masuk ke kamar pribadi, dia melihat lebih dari 10 pria kekar berbaju hitam tergeletak di tanah. Dan Misalov berlutut tanpa bergerak di lantai. "Mar, Zaymet," teriak Misalov tergesa-gesa saat melihat Josiah. "Apa yang terjadi, Tuan Salonius?" Josiah mengerutkan alisnya saat melihat keadaan Misalov. Lagi pula, Misalov adalah seorang investor yang dia undang. Selain itu, Misalov mewakili Salonius Corporation of Jetroina. Bukankah ini tamparan langsung ke wajah Salonius Corporation ketika Misalov berlutut di depan begitu banyak orang? Tanpa ragu sedikit pun, Misalov menunjuk ke arah Jonathan dan Logan. "Tan Zaymet, kedua, canaian itu memukuliku. Anda harus memberi saya penjelasan yang bagus untuk ini. Saya seorang investor yang sah, namun saya menerima penghinaan seperti itu di kota Anda. Jika Anda tidak menangani ini dengan baik, Salonius Corporation tidak akan membiarkannya." Dalam sekejap, ekspresi Josiah menjadi gelap. "Tolong tenang, Tuan Salonius. Saya akan memastikan untuk memberi Anda penjelasan yang bagus untuk ini. Jika saya tidak mengurus masalah ini dengan baik, investor asing mana yang berani berinvestasi di Durbanine? Tolong, Pak Salonius bangun." Josiah berbalik ke belakangnya dan memelototi bawahannya. Setelah itu, bawahannya segera membantu Misalov berdiri. Namun, suara dingin terdengar dari kamar pribadi saat bawahan Josiah hendak pindah. "Berhenti di sana. Apakah saya mengatakan dia bisa bangun? Apa maksudmu?" Beberapa bawahan Josiah bertanya ketika ekspresi mereka menjadi gelap ketika mendengar suara Jonathan. Mereka bahkan ingin membentaknya. Sementara itu, ketika Josiah mendengar suara Jonathan, wajah sang pembuat menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. "Aku sangat mengenal suara itu. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Tuan Goldstein." Josiah gemetar dari atas ke bawah dan tiba-tiba menoleh ke sumber suara. Siapa lagi yang bisa duduk di sofa kalau bukan Jonathan? Tiba-tiba, kaki Josiah berubah menjadi jeli, dan dia hendak berlutut ketika Jonathan mengangkatnya. "Tan Goldstein, kapan Anda mencapai Drabain? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Josiah sangat gugup sehingga dia tergagap, dan dia sedikit gemetar ketika berbicara. "Beberapa hari yang lalu, aku tidak berencana memberitahumu pada awalnya. Anehnya, kita bertemu lagi," jawab Jonathan. "Santai, Tan Goldstein, apa yang terjadi?" Wajah Josiah semakin memucat saat menyadari bahwa Jonathan lah yang menghajar Misalov. Sebelum Jonathan menjawab, Logan hanya bisa memutar matanya. "Bagaimana menurutmu? Akulah yang memukulnya. Anda punya masalah dengan itu?" Josiah hanya memperhatikan Logan saat itu.
Logan, kenapa kamu di sini juga? Aku tahu itu. Logan, kamu jahat. Apakah Anda tahu tentang kedatangan Tuan Goldstein sejak awal, dan apakah Anda sengaja menyembunyikannya dari saya? Terus, apa gunanya memberitahumu bahwa Tan Goldstein ada di sini? Bagaimana Beatrice Start ini menggunakan nama Anda dan membual di sekitar kasino jika saya memberitahu Anda? Aku memberitahumu, Josiah, aku hanya menyelamatkan kakinya karena kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah melumpuhkannya sejak lama. Logan mendengus. Logan, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Josiah cemas. Apalagi, pelacur ini di sini terus menggunakan namamu untuk menggertak orang lain. Pada akhirnya, dia mencoba menggertak kami. Saya, bahkan tidak akan peduli padanya jika dia hanya memilih yang lain. Siapa yang tahu bahwa dia mencoba menggertak? Tuan Goldstein, bukankah dia mencari kematian? Mari kita bahkan tidak membicarakannya menggunakan nama Anda. Josiah, bahkan jika Anda tidak takut, beranikah Anda bersikap arogan di depan Tuan Goldstein? Josiah mendengus. Tidak, aku tidak akan berani. Josiah buru-buru menggelengkan kepalanya karena kaget. Bagaimanapun, dia tidak akan berani bersikap arogan di depan Jonathan. Itu dia. Berhenti menyemburkan omong kosong. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan apa yang ingin Anda lakukan dengan Beatrice Start itu. Bagaimanapun, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin melihat wajahnya di Drabain. Apakah kamu mengerti? Logan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Iya, jawab Josiah. Saat berikutnya, dengan lambaian tangannya, Josiah memerintahkan, lemparkan Misalov sekarang juga dan beritahu Salonius Corporation bahwa kami membatalkan semua investasi mereka di Durbain. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun dari Salonius Corporation yang diizinkan berada di Drabain. Jika ada dari Salonius Corporation yang berani menginjakkan kaki di Durbain, tangkap mereka dan hukum mereka sebagai penyelundup. Apakah kamu mengerti? Iya Pak. Bawahan Josiah gemetar ketakutan saat mendengar apa yang dikatakan Josiah. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, hal itu tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan perintah Josiah. Mereka yang membantu Misalov sebelumnya berbalik dan segera mengusirnya. Gedebuk tak terkalahkan. Misalov terlempar keluar pintu oleh bawahan Josiah, dan yang pertama jatuh dengan keras ke tanah. Sebagai kepala konsultan Salonius Corporation, tidak mungkin dia menerima penghinaan seperti itu. Dia menggertakkan giginya begitu keras sehingga dia hampir menghancurkan giginya. Kemarahan di matanya begitu kuat sehingga hampir bisa memuntahkan api. Bodoh, Anda orang canaian rendahan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuatmu membayar suatu hari nanti. Misalov berteriak di pintu masuk rumah lelang, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Namun, keheningan terjadi di ruang pribadi. Tatapan semua orang yang tertuju pada Jonathan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siapakah pemuda berusia 20-an ini? Josiah adalah perwira tertinggi kedua dan Gubernur Drabain. Mengapa dia gemetar setelah melihat pria itu? Dia bahkan memperlakukan pemuda itu dengan hormat. Bahkan Sandra, yang telah melalui semua jenis pergolakan, mau tidak mau merasakan hawa dingin di punggungnya. Fakta bahwa kakak laki-lakinya yang tidak kompeten telah menyinggung keberadaan yang begitu kuat sungguh membingungkan. Dia bisa membayangkan Jonathan mengubah seluruh keluarga Haberly menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Baginya, menghancurkan keluarganya semudah meremas semut. Bisnis mereka yang telah beroperasi selama beberapa generasi akan hancur total. Memikirkan hal itu, Sandra tidak ragu-ragu lagi dan menendang lutut Miles. Gedebuk. Miles merasa berat sampai berlutut. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Sandra menekan kepalanya ke bawah saat dia berlutut di depan Jonathan. Berdebar, berdebar, Bo. Setelah membenturkan kepalanya belasan kali ke tanah, dahi Miles berlumuran darah. Dia dalam keadaan acak-acakan sehingga tidak ada yang bisa mengenali seperti apa dia aslinya. Maaf, Tuan Goldstein, ini salah si anak hilang karena tidak tahu lebih baik dan menabrakmu. Mohon maafkan dia, Sandra memohon dengan rendah hati. Namun, Josiah hanya mendengus mendengar kata-katanya. Keluargamu cukup berani, ya. Beraninya kalian tidak menghormati Tuan Goldstein. Sepertinya kita tidak bisa menahan keluarga Haberly di sini di Drabain lagi. Wajah Sandra langsung memucat.
Meski kata-kata Josiah tidak kejam, makna yang tersirat sangat jelas. Jelas, dia mengancam keluarga Haberly. Mar, Zeimet, Miles sudah dikeluarkan dari keluarga. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Haberly. Yang mengejutkan semua orang, Sandra memutuskan hubungan dengan Miles tanpa ragu. Keheningan yang menyesakkan melanda rumah lelang. Kerumunan tidak percaya putri tinggi dan perkasa dari keluarga Haberly akan tampak begitu menyedihkan suatu hari nanti. Mereka tidak akan pernah bisa membayangkan pemandangan itu jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ekspresi Josiah muram dan beku. Hah, apakah Anda memutuskan hubungan sekarang? Dapatkah keluarga Anda benar-benar memutuskan hubungan dengan Miles? Josiah, Logan menggonggong dengan suara yang dalam dan memelototinya. Tidakkah kamu pikir kamu akan berlebihan? Butir-butir keringat muncul di dahi Josiah, punggungnya benar-benar basah kuyup. Mengambil inisiatif untuk membuat keputusan atas nama atasan adalah tabu besar di setiap industri. Josiah langsung memucat, dan dia berkeringat dingin. Tan Goldstein, aku tidak bermaksud. Jonathan melirik Miles, yang wajahnya berlumuran darah. Seperti yang saya katakan, saya sudah memberi Miles hukuman yang pantas dia terima. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Haberly. Meninggalkan. Mendengar kata-kata Jonathan, Sandra menghela napas lega dan merosot ke tanah seperti dirinya terbuat dari lumpur. Dia menundukkan kepalanya begitu lama sehingga dia tidak tahu kapan Jonathan pergi. Saat kerumunan meninggalkan rumah lelang, udara dingin bertiup ke dalam gedung. Josiah melirik Jonathan dan membungkuk dengan hormat. Tan Goldstein, saya sudah menginstruksikan seseorang untuk membersihkan kantor gubernur. Silakan masuk dan istirahatlah. Tidak apa-apa, tolak Jonathan. Dia masih memikirkan tentang liontin giok bermotif naga. Dia ingin memanfaatkan waktu yang dia miliki untuk mempelajarinya dan mencari tahu hubungannya dengan Heavensward. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, dia mengingatkan Josiah, meskipun kamu bertanggung jawab atas Drabain, aku ingin kamu mengingat sesuatu. Ini adalah wilayah Canaea. Tidak ada orang asing yang diizinkan untuk bertindak secara biadab di tanah Canaea. Apakah Anda mengerti? Ya, Tuan Goldstein. Kata-kata sederhana itu seperti guntur yang mengirimkan gelombang keterkejutan ke Josiah. Kakinya menyerah, dan dia jatuh berlutut, tampak sangat ketakutan. Maaf, Tuan Goldstein. Saya berjanji ini tidak akan terjadi di masa depan. Bangun, pastikan Anda mengingat hal ini. Dengan itu, Jonathan berbalik dan pergi. Dia tidak bisa diganggu untuk terus berbicara dengan Josiah. Begitu Jonathan pergi, Logan, yang berjalan di belakangnya, menatap tajam ke arah Josiah. Tiba-tiba, Logan menghentikan langkahnya. Josiah, ada beberapa hal yang harus kamu ukir dalam-dalam di pikiranmu. Tuan Goldstein adalah orang yang membantu kami mendapatkan kembali martabat kami saat itu. Jangan berani-berani membuang semuanya jauh. Kalau tidak, bahkan saya tidak akan memaafkan Anda, apalagi Tuan Goldstein. Saat itu, Jonathan sendirian memimpin jutaan prajurit mereka untuk berperang melawan musuh mereka. Siapapun yang mencoba menghentikannya mati. Baik itu organisasi dari negara lain atau panglima perang lokal, tidak ada yang cocok untuknya. Dia menggunakan 3 tahun penuh untuk memberitahu dunia bahwa orang Canaean tidak akan pernah bisa dikalahkan. Canaea tidak akan pernah bisa dikalahkan. Meski sudah 3 tahun berlalu, beberapa orang masih belum bisa berdiri karena tulang punggungnya telah remuk. Dengan itu, Logan tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat berlari mengejar Jonathan. Sementara itu, Josiah melihat mereka pergi dan akhirnya menghela nafas panjang. Pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Ketika semua orang telah pergi setelah pelelangan, sebuah mobil hitam berhenti di luar dengan tergesa-gesa, dan seorang wanita parubaya dengan riasan tebal keluar dari kendaraan. Bu, mengapa kamu datang? Sandra berjalan dengan wajah cemberut. Wanita parubaya itu melebarkan matanya karena marah dan cemas, meraung, bagaimana tidak? Kudengar kakakmu hampir dipukuli sampai mati. Di mana pria itu? Di mana dia? Nah, coba tebak. Putramu yang berharga hampir menghancurkan seluruh keluarga kami. Mengapa Anda masih membawa dia? Aku sudah menendangnya keluar dari keluarga. Ekspresi Sandra menjadi gelap. Wanita parubaya itu panik mendengar kata-kata Sandra. Yang pertama mulai berteriak, Sandra Haberly.
Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengeluarkan anak saya dari keluarga? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki keputusan akhir dalam keluarga Haberly? Apa kau lupa tentang kakekmu? Saat itu, dia melihat wajah Miles yang berlumuran darah. Dia segera menjerit memekakkan telinga dan mengangkat kepalanya untuk memelototi Sandra. Sambil menggertakkan giginya, dia memperingatkan, Sandra, beraninya kamu menempatkan anakku dalam keadaan seperti itu. Aku akan membuatmu membayar. Langit sudah gelap, tetapi lampu di rumah leluhur keluarga Haberly menyala terang. Banyak orang berkumpul di aula. Semua tokoh terkemuka dan bermartabat dari keluarga Haberly hadir. Pada saat yang sama, seorang wanita parubaya yang acak-acakan menangis sambil memegangi Miles, yang kepalanya ditutupi perban, berdebar, berdebar, berdebar. Duduk di tempat tertinggi adalah seorang pria tua dengan rambut beruban dan wajah seperti anak kecil. Dia membenturkan tongkatnya ke tanah beberapa kali dan memerintahkan dengan tegas, berhentilah menangis. Apa pendapat semua orang tentang masalah ini? Bisikan tak henti-hentinya terdengar dari seluruh ruangan. Mendengar itu, ayah Miles, Benson Haberly, menggebrak meja dengan tangannya. Ini terlalu banyak. Bagaimana dia bisa memukuli Miles dengan sangat brutal? Dia jelas tidak menghormati keluarga kita. Kita tidak boleh melepaskan mereka begitu saja, atau itu akan menjadi penghinaan bagi kita. Kalau begitu jadilah itu. Sandra berbicara sebelum Benson dapat melanjutkan. Bibirnya melengkung dengan sedikit ejekan. Saat dia menegur, orang yang disinggung putramu adalah seseorang yang bahkan Logan dan Josiah tidak berani main-main. Pasti kalian semua tahu siapa Logan dan Josiah itu. Menghilangkan keluarga kita semudah meremas semut untuk mereka. Jangan berani-berani berpikir untuk melibatkan keluarga Haberly jika kamu ingin mati. Kedua belah pihak memiliki poin yang bagus, dan mereka masing-masing memiliki pendukungnya. Begitu mereka selesai berbicara, kerumunan di aula pecah menjadi diskusi panas. Pilar keluarga Haberly, Tyler Haberly, mengerutkan alisnya saat dia membenturkan tongkatnya ke tanah. Lagi. Diam, semuanya. Saya perlu waktu untuk memikirkan masalah ini. Pulanglah, kalian semua. Tidak ada yang harus menimbulkan masalah selama beberapa hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya atas hukuman yang Anda terima. Oleh karena itu, masa membubarkan diri. Tidak mau membiarkan hal-hal meluncur begitu mudah, Benson menunggu kerumunan pergi sebelum bertemu Tyler secara pribadi. Ekspresi mantan dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berkata, Ayah, apakah kita benar-benar akan menanggung ini? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang masalah ini. Sekarang Miles lumpuh. Seluruh keluarga akan jatuh ke tangan Sandra. Dia perempuan. Dia akan menikah cepat atau nanti. Saya merasa ini adalah bagian dari pertunjukan. Jejak kekhawatiran melintas di mata Tyler. Meskipun keluarga Haberly telah berkembang cukup baik, selama beberapa tahun terakhir, mereka masih belum memiliki penerus. Meskipun Sandra mampu, dia tetaplah seorang wanita. Tidak mungkin dia bisa memegang kendali. Apalagi cucu kesayangannya lumpuh. Itu akan bohong jika dia mengatakan hatinya tidak sakit. Tatapan Tyler berubah suram saat dia merenung. Setelah beberapa waktu, dia berkata perlahan, masalahnya, menurut informasi yang saya terima, orang ini sangat kuat. Bahkan Josiah dan Logan memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia pasti seseorang yang tidak bisa diganggu oleh keluarga kami. Itu tidak berarti yang lain juga tidak bisa. Mata Benson berkilat dengan ekspresi muram. Merendahkan suaranya, dia berkata, seseorang dari Salonius Corporation telah menghubungi saya. Kami telah memutuskan untuk mengikuti arus dan melenyapkannya. Pada saat yang sama, kita bisa melakukan hal yang sama pada Josiah dan Logan. Kemudian, seluruh keluarga Haberly akan memiliki kendali atas Durbanine. Mata Tyler berbinar karena kegembiraan. Harapan terbesar dalam hidupnya adalah melihat keluarga Haberly memiliki kendali mutlak atas Durbanine. Meski sudah lama dicap sebagai keluarga paling kuat, masih ada individu yang lebih kuat dari mereka, khususnya Josiah dan Logan. Karenanya, mereka secara teknis adalah yang ketiga dalam hal kekuatan. Sekarang kesempatan besar telah muncul dengan sendirinya, Tyler tertarik, dan matanya bersinar dengan ambisi besar. Saya akan menghubungi seluruh keluarga yang terhormat, dan kami akan bekerja sama dengan Salonius Corporation dalam
Serangan ini, saya tidak percaya kita tidak bisa melenyapkan seorang anak muda dengan semua pasukan Drabain berkumpul, kata Tyler. Sementara itu, Jonathan sama sekali tidak tahu bahwa badai diam-diam sedang terjadi di Drabain yang tampak tenang. Kemudian lagi, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Asura, yang pernah menaklukkan setiap jengkal dunia, bukanlah seseorang yang bisa diremehkan begitu saja oleh keluarga Haberly. Setelah menyingkirkan Logan, yang ingin bergaul dengan Jonathan tanpa malu-malu, yang terakhir mengeluarkannya. Liontin giok bermotif naga, berdengung, merasakan energi dari garis yang sama, Heavensward, yang juga ada di ruangan itu, bergetar sedikit. Seolah-olah telah menemukan pasangannya. Hal yang merespon kedua benda itu adalah teknik naga suci kuno di tubuh Jonathan. Alis Jonathan terangkat, dan matanya melebar karena terkejut. Kerja keras yang dia lakukan untuk mencari barang itu terbayar. Dia dengan cepat mengolah teknik naga suci kuno. Raungan naga lembut terdengar dan cahaya keemasan terpancar dari pedang surga, yang melesat ke langit. Retakan, semua gelas dan cangkir di sekitar rumah hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengan cahaya. Logan, yang menjaga pintu masuk, bergegas ke kamar dengan marah seolah-olah pantatnya ditendang. Start bodoh mana yang menyebabkan masalah di sini? Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Namun, begitu dia melangkah ke dalam ruangan, Heavensward, yang melayang di udara, sepertinya merasakan bahaya dan terbang ke arahnya. Logan adalah petarung berpengalaman. Namun, pada saat itu, pikirannya menjadi gelap, membuatnya kehilangan semua kemampuan untuk bergerak dan membela diri. Syukurlah, Jonathan menangkap gagang pedang pada saat kritis. Logan merosot ke tanah dan terengah-engah, matanya dipenuhi kengerian. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Tuan Goldstein, apa yang terjadi? Jonathan menundukkan kepalanya dan menatap Heavensward. Ada liontin giok bermotif naga seukuran ibu jari di gagangnya. Demikian pula, ada lekukan di bagian belakang gagangnya, yang menyerupai segel kecil. Pada saat itulah Jonathan tiba-tiba menyadari. Sepertinya, liontin giok bermotif naga saja tidak cukup untuk mengungkap rahasia gagangnya. Aku masih membutuhkan segel. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah dan melihat Logan terbaring lemas di tanah. Cukup, bangun instan ini. Beritahu saya, pernahkah Anda melihat ini sebelumnya? Dia bertanya. Bagaimanapun, Logan adalah seseorang yang telah membunuh banyak orang. Meskipun dia berada satu langkah dari pintu kematian. Beberapa waktu yang lalu, dia segera kembali ke kenyataan. Dia bangkit dari tanah, menggosok matanya dengan marah, dan menatap lekat-lekat pada lekukan gagangnya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia berkomentar, berdasarkan pengamatan saya, ini harus menjadi segel. Jonathan melemparkan tendangan ke arah Logan. Dia memelototi yang terakhir dan memarahi, kamu tidak mengatakannya. Aku tidak buta. Saya bertanya apakah Anda pernah melihat segel ini sebelumnya. Mendengar itu, Logan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dengan gemetar, dia dengan cepat menawarkan, saya bisa meminta seseorang untuk menyelidiki ini sekarang. Saya berjanji kami akan mendapat berita tentang ini dalam 3 hari. Jonathan mengangguk. Dia tidak keberatan menunggu selama bagian kedua dari teknik naga suci kuno dapat ditemukan. 3 hari tidak panjang atau pendek. Meskipun Jonathan sangat merindukan Josephine, perjalanan ke Jadeboro dari sana akan memakan waktu 2 hari. Tidak mungkin dia bisa menahan siksaan menunggu selama perjalanan kembali ke Durbain. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Mungkin saya akan segera mendengar berita tentang segel tanpa harus bolak-balik. Keesokan paginya, Josiah memimpin anak buahnya dan menunggu dengan hormat di pintu masuk. Saat melihat Jonathan, dia berlari mendekat dan berkata dengan sopan, Tuan Goldstein, kamu mau makan apa? Saya telah mengatur para juru masak untuk menyiapkan hidangan khas Durbain, sup makanan laut. Apakah Anda ingin mencobanya? Durbain memiliki 2 industri andalan. Salah satunya adalah pariwisata. Drabain adalah hotspot turis. Setelah berjuang di tempat sepi selama bertahun-tahun, Jonathan tentu saja tidak keberatan menikmati pemandangan yang indah ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Yang terpenting, ekspresi gelisah Josiah tampak seolah-olah dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam itu jika Jonathan menolaknya. Oleh karena itu,
Jonathan memutuskan untuk mengikuti arus dan menerima tawarannya. Josiah sangat gembira, dan dia dengan cepat mengantar yang pertama ke dalam mobil. Logan memutar matanya ke arah Josiah dan menggoda, "Josiah sayangku, aku telah melepaskan kesempatanku untuk menemani Tuan Goldstein bersamamu. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya?" "Logan, kamu yang terbaik. Terima kasih banyak atas kesempatannya." Josiah menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan Goldstein sudah sangat tidak senang dengan saya. Saya mungkin disingkirkan dari posisi saya jika saya tidak mengambil kesempatan untuk membaca buku-buku bagusnya. Skenario terburuk, aku bahkan mungkin terlempar ke negeri yang mengerikan itu, Misona. Haha, bagaimana saya tidak bisa membantu teman yang dalam kesulitan? Bagaimanapun, saya punya tip bagus untuk Anda. Tuan Goldstein sedang mencari segel. Anda akan memberikan kontribusi besar jika Anda dapat menemukannya." "Sebuah segel? Segel apa?" tanya Josiah bersemangat, matanya berbinar. Jadi, Logan menggambarkan segel itu kepadanya. Untuk mengubah kesan Jonathan tentang dia, Josiah memerintahkan orang-orangnya untuk menemukan meterai itu dengan segala cara. Jonathan meneguk sup makanan laut saat angin sepoi-sepoi bertiup. Benar saja, rasanya luar biasa. Dia berada di lantai atas restoran di tepi laut. Itu adalah tempat yang mewah, dan hanya segelintir orang yang mampu menghabiskan waktu di sana. Oleh karena itu, tempat itu cukup kosong. Pada saat yang sama, Josiah secara pribadi menemaninya dan menggambarkan pemandangan itu dengan sangat antusias. Tiba-tiba, sekretarisnya berlari masuk dari luar, tampak cemas. "Tan Zeimet, diam. Apa kau tidak lihat aku sedang sibuk?" teriak Josiah dengan marah, menatap tajam sekretarisnya. Namun, sekretaris itu tampak sangat bermasalah, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan. Menyadari bahasa tubuh sekretaris, Jonathan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa. Anda dapat pergi dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Tidak akan terjadi apa-apa dengan Logan di sini." Josiah membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kamar. Lagi pula, sekretarisnya tidak akan pernah bersikap seperti itu jika bukan karena masalah besar. Benar saja, begitu Josiah keluar, sekretaris itu berkata dengan cemas, "Sesuatu yang buruk telah terjadi." Durbain dalam kekacauan. 4 keluarga terkemuka menyebabkan masalah di mana-mana. Seolah-olah mereka kehilangan akal. Josiah terkejut, wajahnya jatuh, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah mereka sudah gila? Beraninya mereka membuat masalah saat ini. Sampaikan perintah saya. Katakan pada mereka untuk berperilaku jika mereka tidak ingin mati. Kalau tidak, saya tidak akan ragu untuk menghukum berat 4 keluarga terkemuka." Dia bergegas turun dan masuk ke mobil bersama sekretaris, ingin bergegas ke kantor gubernur untuk membereskan kekacauan itu. Namun, begitu dia masuk ke dalam mobil, sekretaris yang semula menundukkan kepalanya tiba-tiba mengeluarkan belati tajam dan menusukkannya ke bagian belakang pinggang Josiah. Puff! Darah hangat berceceran dari luka Josiah. Matanya membelalak kaget, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Yang mengejutkan, sekretarisnya menyeringai dan bernafas, "Tuan Zeimet, Salonius Corporation mengirimkan salam. Kamu harus istirahat. Sudah waktunya bagi Drabain untuk melakukan perubahan." Sekretaris paling terpercaya Josiah telah lama disuap secara diam-diam oleh Salonius Corporation. Tanpa sepengetahuan Josiah, peristiwa di dalam mobil terjadi secara diam-diam. Sayangnya, belati itu dilapisi dengan racun. Pada saat Josiah menyadari apa yang terjadi, tubuhnya lemas. Dia tidak punya energi tersisa untuk berbicara. Pada nafas terakhirnya, Josiah tidak bersusah payah berjuang untuk hidup. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah Jonathan. Dengan ekspresi bersalah, "Maaf, Tuan Goldstein. Saya akan menjadi pelayan Anda atau bahkan binatang untuk membayar Anda di kehidupan saya berikutnya jika ada." Sayangnya, semuanya sudah terlambat saat itu. Josiah diseret ke dalam mobil oleh sekretaris, dan mereka melesat pergi. Seluruh kejadian terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Puan, ini steak Anda. Silakan menikmati makanan Anda." Seorang pramusaji muda yang cantik datang membawa piring. Sambil sedikit membungkuk,
Segera, aroma daging sapi meresap ke udara ruangan. Jonathan mengangkat alisnya dan memperbaiki pandangannya ke wajah wanita muda itu. Kamu sudah lama tidak bekerja di sini, kan? Wanita muda itu berusia 20-an dan tampak cantik. Kulitnya sebening kristal, seperti genangan mata air. Itu memberi seseorang perasaan bahwa dia hanya bisa diamati dari jauh. Kata-kata Jonathan membuat wajah wanita muda itu memerah. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab, aku sudah bekerja di sini selama beberapa hari. Ulurkan tanganmu. Hah. Wanita muda itu tampak enggan. Memerah, dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, Logan menyaksikan seluruh adegan itu dengan heran. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Asura yang perkasa telah bertarung selama bertahun-tahun dan tidak pernah tertarik pada wanita. Dan, sekarang, seorang pelayan belaka telah menarik perhatiannya. Ini langka, keingintahuan Logan terpicu. Matanya berbinar saat dia menunggu pertunjukan yang bagus. Wanita muda itu berpikir sejenak sebelum perlahan mengangkat tangannya seolah dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Logan mencondongkan tubuh ke depan saat matanya menatap tajam ke pemandangan di depannya. Ia penasaran ingin mengetahui pesona wanita yang memikat hati Jonathan itu. Saat wanita muda itu mengulurkan tangannya, gumpalan asap hitam naik dari telapak tangannya. Setelah itu, jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Jonathan seperti tetesan hujan dari badai. Logan, yang paling dekat dengan Jonathan, menyadari ada yang tidak beres begitu dia melihat asap hitam. Bahkan tanpa memikirkannya, Logan meraih meja di depannya dan menerjang Jonathan, ingin memblokir serangan atas nama yang terakhir. Namun, Logan sangat terkejut saat mengetahui lengannya kehabisan tenaga, seolah-olah seseorang telah mematahkannya. Semuanya terjadi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tak lama kemudian, jarum baja sudah sampai di depan Jonathan. Nona muda, yang awalnya terlihat menawan, kini memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia memandang Jonathan seolah-olah dia adalah orang mati. Dia mengejek, Asura, pantatku. Dia terlihat normal seperti orang lain. Lelucon yang luar biasa, berdengung. Saat lusinan jarum baja beterbangan di udara, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di ruangan itu. Dan bahkan di luar, semua jarum meleleh seketika dan berubah menjadi tumpukan serpihan logam hitam, berhamburan ke tanah. Syok memenuhi mata nona muda itu. Jarum telah mengalami penempaan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat masing-masing jarum menjadi sangat keras dan kuat. Namun, mereka berubah menjadi keripik hanya dalam sekejap mata. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi dingin di lehernya. Sebelum dia menyadarinya, Heavensward telah membuat luka di kulitnya. Maju selangkah lagi, dan kepalamu akan hilang, kata Jonathan acuh tak acuh. Wanita muda itu membeku, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Jonathan dengan tak percaya. Wajahnya pucat, dan alisnya terjalin erat. Kapan kamu mengetahuinya? Bukankah Helena memberitahumu dia mencuri silik dariku? Jonathan mengangkat alisnya, terlihat tenang. Kejutan di wajah wanita muda itu semakin kuat. Helena Talo adalah seniornya, yang merupakan orang yang luar biasa. Namun, dia tampak tidak berarti ketika Jonathan menyebut namanya. Logan sangat marah sehingga matanya tampak menyemburkan api. Dia tidak percaya bahwa dia, Panglima pasukan khusus Durbain, telah membiarkan seorang pembunuh bergerak di depannya. Lebih buruk lagi, dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Jika Jonathan lengah dan terluka, tidak ada yang bisa dilakukan Logan untuk menebusnya. Bahkan jika yang terakhir mati 100 kali. Kamu mencari kematian. Logan menggigit lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke kepalanya. Rasa kantuk dalam dirinya menghilang tiba-tiba, dan dia dipenuhi energi sekali lagi. Dengan mata merah, dia meraih garpu di atas meja dan menerkam wanita muda itu seperti harimau ganas. Swoosh! Garpu menembus leher wanita muda itu seolah-olah itu adalah belati yang tajam. Dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Terengah-engah, Logan menoleh untuk melihat Jonathan dan berlutut. Dia terlihat sangat malu. Maaf, Tuan Goldstein. Saya terlalu ceroboh untuk tidak menyadari ketika pembunuh itu menyelinap masuk, katanya. Kamu telah menjalani kehidupan yang damai terlalu lama.
Itu sebabnya Anda kehilangan kewaspadaan. Kalimat sederhana Jonathan membuat Logan berkeringat deras. Punggungnya bermandikan keringat, dan keputusasaan mengisi matanya seolah-olah dia sudah melihat dirinya sendiri di penjara Crimson Utara. Namun, Jonathan dengan cepat melunakkan nadanya. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Silik tidak berwarna dan tidak berasa. Selain itu adalah racun yang terbuat dari kombinasi khusus. Sangat mudah bagi orang biasa untuk jatuh cinta. Ketika mereka tidak menyadari situasinya. Aku akan melepaskanmu kali ini. Jangan membuat kesalahan yang sama di masa depan. Logan menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya, mengangguk dengan keras. Tan Goldstein, saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah sarapan, mereka mengikuti jalur jalan-jalan yang sudah direncanakan Yosia sebelumnya. Pemberhentian pertama adalah pantai paling terkenal di Drabain, Pantai Banwood. Sebagai tempat wisata yang dikenal luas di Canaea, sudah sewajarnya dipadati turis, meski masih cukup pagi. Logan sudah merasa sangat gelisah saat itu. Ketika dia melihat sejumlah orang berjalan, alisnya berkerut. Tan Goldstein, aku akan membereskan tempat itu kalau terjadi sesuatu lagi. Tidak apa-apa, tetapi, Jonathan melirik Logan yang ketakutan dan berkata dengan tenang, tidak ada tapi. Ada banyak sekali orang di bumi yang ingin membunuhku selama bertahun-tahun dalam perjalanan perjuanganku. Apa gunanya hidup setiap hari dalam ketakutan? Jika mereka ingin membunuhku, silakan saja. Mereka hanyalah segerombolan semut yang tidak menarik perhatianku. Dia, juga dikenal sebagai Asura, telah membunuh orang untuk waktu yang lama. Jumlah pertumpahan darah dan jumlah nyawa yang mati di tangannya tidak mungkin dihitung. Dia tidak bisa diganggu tentang kekuatan tidak penting yang ingin melenyapkannya. Kerang putih yang tak terhitung jumlahnya menghiasi pasir keemasan seperti bintang di langit. Saat matahari yang cerah bersinar di bumi, mereka tampak memantulkan cahaya seolah-olah dilapisi kaca. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan keindahannya, terutama dalam bentuk gambar. Tentu saja, tempat itu menjadi lokasi yang wajib dikunjungi setiap wanita untuk berfoto. Turunlah, Angi, buat ekspresi imut. Seorang gadis berbikini berjongkok di tanah dengan kamera di tangannya, membantu temannya memotret. Klik. Setelah mengambil gambar, gadis itu melihat sekeliling, dan mulutnya terbuka lebar. Melihat ekspresi temannya, Angela bergegas mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Emmeline, apa yang kamu lihat? Ayo pergi ke tempat lain untuk mengambil gambar. Pemandangan di sini tidak bagus, saran Emmeline sambil melihat. Kegugupan melintas di matanya. Dia dengan cepat meraih tangan Angela dan bergegas ke samping. Angela terlihat sangat bingung, tidak memahami kata-kata. Emmeline, yang pertama melepaskan tangannya. Emmeline, ini adalah salah satu pemandangan terindah di Pantai Banwood. Lagi pula, kami sudah mengatur pertemuan dengan Tuan Sanderson di sini. Kita tidak mungkin menahannya. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Emmeline. Dia tidak punya pilihan selain memalingkan kepalanya seolah-olah dia bersembunyi dari seseorang. Karena Pantai Banwood adalah tempat di mana banyak wanita cantik berkumpul, wajar bagi orang mesum untuk menjadikannya tempat berburu mereka. Sebagai saudara perempuan Josephine, Emmeline secara alami terlihat secantik yang pertama. Selain itu, dia ada di sekitar 18 tahun. Tidak butuh waktu lama bagi para pria untuk melihat tubuh mudanya. Saat itu, seorang pria pirang mengenakan celana pendek pantai berjalan dari kejauhan dengan senyum lucu. Dia mencoba memulai percakapan. Hai cantik, apakah Anda di sini dalam perjalanan? Saya biasa di sini. Saya tahu beberapa tempat yang terlihat luar biasa dalam gambar. Mengapa saya tidak membawa kalian ke sana? Saya tidak tertarik. Silakan tanya orang lain. Emmeline langsung menolaknya. Dia merasakan emosi yang saling bertentangan. Karena itu, dia sedang tidak mood untuk terlalu peduli. Wajah pria pirang itu jatuh saat dia menabrak halangan. Dia melihat sekeliling, dan ide lain muncul di benaknya. Ayo, jangan terlalu dingin. Anda belum menerapkan tabir surya, kan? Anda dapat dengan mudah terkena sinar matahari. Cuaca ini, mengapa saya tidak membantu Anda menerapkannya? Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Emmeline, membuatnya berteriak ketakutan dan buru-buru mundur beberapa langkah.
Mendengar keributan itu, Angela bergegas mendekat dan mendorong pria berambut pirang itu. Kamu gila, jauhi, temanku, atau aku akan membuatmu membayarnya. Pria itu mengamati Angela dan memasang senyum palsu. Wow, kata-kata besar seperti itu. Saya sudah lama berada di sini, namun ini pertama kalinya saya melihat seseorang berbicara kepada saya seperti ini. Huff, saya teman Hector Sanderson. Anda lebih baik berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Angela mengungkapkan kartu trufnya dengan ekspresi arogan. Yang mengejutkannya, pria itu tidak terpengaruh. Omong kosong, saya belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimanapun, Anda mendorong saya. Benar-benar sulit sekarang. Aku sangat kesakitan sekarang. Bayar saya $30.000 untuk biaya pengobatan saya, atau saya tidak akan melepaskan Anda. Sama seperti Emmeline, Angela masih berstatus pelajar. Tidak mungkin mereka punya uang sebanyak itu. Ekspresi pria itu menjadi gelap, dan dia memanggil ke kejauhan. Segera, sekelompok 5-6 preman nakal berjalan mendekat dan mengepung gadis-gadis itu. Nona muda, jika kamu tidak dapat membayar, maka kamu dapat bergabung dengan kami untuk minum-minum. Dengan begitu, kita akan membiarkan masalah ini pergi. Jika tidak, pria pirang itu mengamati gadis-gadis itu, dan senyum menakutkan muncul di bibirnya. Makna dari raut wajahnya terbukti dengan sendirinya. Angela berpura-pura tenang, tidak mau menyerah begitu saja. Jangan pergi terlalu jauh. Tuan Sanderson tidak akan memaafkan Anda jika Anda menyentuh kami, dia memperingatkan. Tidak ada bantuan yang tersedia, bantuan apapun yang mungkin ada terlalu jauh. Pria berambut pirang, Maurice, tertawa mencemooh dengan ekspresi jijik yang terpancar dari matanya. Dia memegang bahu Angela dan mulai memijatnya dengan lancang. Baik, biarkan Tuan Sanderson datang. Lalu dia bisa melihat sendiri bagaimana aku bisa bersamamu. Tawa menggelegar muncul dari sekeliling mereka, dengan semua orang memandang dengan kegirangan yang mengejek. Angela merasa marah sekaligus khawatir, tapi wajahnya tetap menantang. Emmeline, yang selama ini tetap diam, tiba-tiba tampaknya telah memutuskan suatu tindakan. Mengangkat kepalanya, dia menatap Maurice dengan ambigu dan berkata, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika tidak, Anda mungkin tidak hidup untuk melihat hari lain. Apa katamu? Maurice menatapnya dengan tidak percaya dan menganggap kata-katanya sebagai lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Apakah kamu benar di otak? Maurice mendengus dengan jijik dan menarik Angela ke dalam pelukannya sementara yang lain berusaha melakukan hal yang sama. Dengan Emmeline, biarkan aku pergi. Emmeline panik dan tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, Jonathan, datang dan selamatkan aku. Sebelumnya, dia menemukan Jonathan ketika dia mengambil beberapa foto tetapi dengan sengaja menjaga jarak darinya. Dia telah menghindarinya selama ini dan karenanya, menolak untuk datang ke Drabain bersamanya. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Mendengar teriakan Emmeline, Maurice menyeringai. Berteriaklah semaumu. Semakin keras Anda berteriak, semakin gembira saya. Izinkan saya memberitahu Anda, Jalang, tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini, bahkan bukan Superman. Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah tangan besar dari belakangnya mencengkeram lehernya. Seperti cewek di cengkeraman elang yang menukik, Maurice diangkat dengan kaki menggantung di udara. Bahkan Superman tidak perlu mencekikmu sampai mati. Suara Logan yang dalam dan menyeramkan menggelegar di belakangnya, dan Jonathan berdiri tepat di samping Logan. Dilumpuhkan oleh cengkeraman di lehernya, mata Maurice mengkhianati ketakutan dan kecemasan. Dia berteriak, apa yang kamu tunggu? Melawan. Para preman disadarkan dan mulai beraksi. Tapi apakah mereka tahu siapa Logan itu? Dia adalah petarung hebat yang telah melalui pertumpahan darah dan pembantaian. Beberapa bajingan ini hanyalah semut kecil di matanya, yang semuanya bisa dia bunuh dengan jentikan jarinya. Dalam sekejap mata, Flunkey Maurice tergeletak di tanah, semuanya tidak bisa bangun. Beberapa mengalami dislokasi, sedangkan luka yang lebih serius mengalami patah tulang. Goldstein, apa yang harus saya lakukan dengan bajingan ini? Haruskah aku menghabisi mereka? Tanya Logan dengan santai. Jangan bunuh aku. Mendengar pembicaraan meremehkan Logan tentang kematian, para preman menjadi pucat karena ketakutan. Di masa lalu, mereka berada di elemen mereka, mengintimidasi orang biasa yang tidak berdaya.
Menghadapi yang sebenarnya sulit guys, itu untuk kredit mereka bahwa mereka tidak kencing di celana mereka. Lemparkan mereka keluar. Mereka merusak pemandangan, kata Jonathan tidak sabar dengan lambaian tangannya. Di depan Emmeline, dia tidak mau menumpahkan darah. Logan menendang, dan para bajingan itu berbalik dan kabur. Setelah mereka pergi, Emmeline menoleh ke arah Jonathan dengan perasaan campur aduk. Apakah kamu baik-baik saja? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku baik-baik saja, jawab Emmeline, wajahnya menunjukkan rasa malu. Kalian berdua gadis sebaiknya lebih berhati-hati saat bepergian sendiri, atau kalian akan berada di bawah belas kasihan orang yang tidak bermoral. Jonathan memaksudkannya sebagai nasihat yang masuk akal, tetapi bagi gadis-gadis itu, dia tampak menegur mereka. Angela pada dasarnya bangga dan sombong, dan wajahnya memerah setelah mendengar kata-katanya. Dia cemberut dan bergumam, apa itu bajingan? Jika Tuan Sanderson ada di sini, mereka akan berlutut memohon belas kasihan." Sebelum Jonathan sempat menjawab, Logan tertawa terbahak-bahak. "Mengapa saya tidak mengambilnya kembali dan menunggu Tuan Sanderson Anda menyelamatkan Anda?" Ekspresi Angela membeku, lalu sikapnya menjadi canggung. Emmeline diam-diam mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan, "Saya mendengar ada bar jus terkenal di depan. Mengapa kita tidak mencobanya? Ayo pergi." Jonathan tidak bermaksud terlalu dekat dengan mereka, tapi bagaimanapun juga, ini adalah Drabain. Harus apa-apa, tak terduga terjadi pada Emmeline, dia harus menghadapi musik dengan Josephine. Dalam waktu singkat, mereka tiba di bar jus. Ini adalah tempat foto sempurna yang populer untuk influencer internet, dan sering kali ada antrean panjang. Di luar pintu, ada terlalu banyak orang di sini. Kita mungkin harus menunggu sampai sapi pulang, komentar Emmeline muram. Saat itu, Angela mengeluarkan kartu berwarna emas. "Tada, ini adalah kartu VIP super eksklusif yang diberikan kepada saya oleh Tuan Sanderson. Dengan ini, saya tidak perlu mengantri. Tunggu saja di sini sementara saya masuk untuk mengambil pesanan Anda." Dia menyapu pandangan menantang ke arah Jonathan dalam tindakan one-upmanship. Logan tidak bisa menahan senyum saat dia menggelengkan kepalanya. Bocah manja ini adalah orang bebal. Apa hebatnya kartu VIP ketika seluruh Drabain berada di bawah Jonathan? "Jonathan, jangan pedulikan Angela. Dia pada dasarnya keras kepala." Emmeline meminta maaf atas nama Angela, karena dia tahu betul apa yang mampu dilakukan Jonathan. Jika Angela entah bagaimana menyinggung Jonathan, dia bisa menemui akhir yang di luar imajinasi. "Dia hanyalah anak nakal manja yang tidak pantas diremehkan," jawab Jonathan dengan tenang. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara pertengkaran dari bar jus. "Beraninya kamu mengatakan bahwa kartu VIP saya palsu? Beraninya kamu?" Angela berdiri di depan Akimbo, wajahnya merah karena marah. Asisten toko di bar jus menjelaskan dengan sabar, "Nyonya, toko kami tidak pernah mengeluarkan kartu VIP, dan kami tidak memiliki sistem jalur hijau. Setiap orang harus mengantre. Posisimu di sini terlalu rendah, itu sebabnya Anda tidak mengenali kartu ini." "Aku ingin melihat bosmu," kata Angela dengan angkuh dan jijik. Asisten toko tidak punya pilihan, dan setelah beberapa saat, seorang pria parubaya gemuk dengan rambut botak datang. Dengan tergesa-gesa, setelah melirik kartu VIP di tangan Angela, dia tertawa terbahak-bahak. "Gadisku sayang, aku bos di sini. Anda telah ditipu. Ini adalah kartu palsu yang dijual seharga 2 buah dan diproduksi secara massal secara online. Saya sarankan Anda pergi ke ujung antrean dan mengantri." Bagaimana bisa palsu?" Angela tersipu malu ketika mendengar bahwa kartu VIP-nya palsu, terutama ketika dia diberitahu di depan begitu banyak orang. Dia sangat malu sehingga dia berharap tanah akan menelannya. Setelah menyaksikan apa yang terjadi, Emmeline segera menghampiri Angela dan menepuk punggungnya. "Biarkan saja, ini pasti salah paham." Angela menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kesalahpahaman apa? Jelas bahwa bos tidak tahu apa-apa. Memang kartu palsu dengan 2 masing-masing. Bisakah kartu Tuan Sanderson palsu?" Angela mendengus mengejek saat dia menatap dengan kebencian pada bos kedai jus. Namun, pada saat itu, Jonathan menatap Logan dengan tatapan penuh arti. Yang terakhir menerima petunjuk itu dan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju bar jus.
Tidak lama kemudian, bos bar tersebut menghampiri mereka dengan 4 gelas minuman khas mereka, melayani mereka dengan hormat saat dia tiba di meja mereka. Sayangnya, Angela sekali lagi menjadi sombong seperti burung merak, menatap mata bosnya saat dia membuka bibirnya. Dengan gembira, untuk apa ini? Apakah ini semacam permintaan maaf? Jadi, Anda akhirnya menyadari betapa menonjolnya Tuan Sanderson. Pandangan bingung merusak wajah bos sekaligus. Sebenarnya, dia tidak tahu siapa yang disebut Tuan Sanderson itu. Dia secara pribadi telah menunggu mereka, terutama karena latar belakang Logan. Dia tidak akan pernah berani membiarkan panglima pasukan khusus Durbain mengantre seperti orang biasa. Namun demikian, dia tidak tahu hubungan seperti apa yang Logan bagikan dengan Angela, jadi dia menyembunyikan alasannya. Meski begitu, Angela berasumsi bahwa bos botak itu terus mengancingkan bibirnya karena ketakutan. Oleh karena itu, dia menjadi semakin arogan saat itu juga. Hidungnya menggantung begitu tinggi di udara. Huff, sudahlah. Setidaknya kau tidak bisa diperbaiki. Aku akan memaafkanmu sekali ini. Saya harap Anda mempelajari pelajaran Anda dengan baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saat Jonathan mendengarkannya mengoceh terus-menerus, semburat ketidaksabaran melintas di wajahnya. Saya pikir kita harus pergi, jangan sampai Tuan Sanderson miliknya akan mengamuk dan merusak seluruh kedai jus. Puff. Setelah mendengar itu, Logan tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak meledakkan guntur. Angela, pada gilirannya, lepas kendali dengan mata menyala-nyala karena paru-parunya akan meledak. Sambil memelototi Jonathan, dia menggerutu, "Hei, Jonathan, aku hanya menahan diri untuk tidak berdebat dengan orang rendahan sepertimu. Anda sebaiknya memberikan istirahat. Jangan kira aku tidak tahu siapa dirimu. Semua orang tahu kau menantu matrilokal keluarga Smith, pecundang. Jadi, hentikan aktingmu." Wajah Logan berubah menjadi 180, menjadi beku segera setelah dia menyelesaikan penghinaannya. Udara itu langsung dipenuhi dengan getaran yang mengerikan dan mematikan. Beraninya dia mencemarkan nama baik Asura dengan mulutnya yang kotor. Dia pantas mendapatkan 1000 kematian. Apa yang kamu coba lakukan selanjutnya? Anda sedang berpikir untuk mengancam saya, bukan? Terlepas dari penampilan Logan yang mengancam, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut yang ada dalam diri Angela. Emmeline, di sisi lain, melompat ketakutan. Dia, misalnya, tahu identitas Jonathan luar dalam. Dia telah mengalami secara langsung saat terakhir kali Jonathan melampiaskan amarahnya. Sejak saat itu, dia merasa sulit untuk keluar dari trauma. Jangan bicara omong kosong, Angela. Jonathan bukan orang seperti itu, kata-kata Emmeline dalam sekejap. Mencoba memuluskan semuanya sebelum Angela membuat Jonathan gelisah. Cih, saya bukan tukang gosip yang memulainya. Semua orang di Jadeborough membicarakannya. Sebuah dengusan keluar dari mulut Angela saat dia mengabaikan Emmeline. Angela, kamu benar-benar, sebelum Emmeline bisa mengatakan banyak hal, raungan keras terdengar entah dari mana dari jauh. Segera setelah itu, sebuah mobil sport convertible terlihat melaju menuju lokasi mereka. Serangkaian suara mesin yang bergemuruh menarik perhatian publik seperti magnet. Seluruh adegan menghembuskan nafas yang berlebihan. Mata Angela berbinar dalam sekejap saat dia melirik Jonathan, memasang tampang puas. Tidakkah kalian semua tahu bahwa Tuan Sanderson adalah pewaris keluarganya? Selain itu, dia bukan salah satu dari perak anak nakal sendok. Sebaliknya, dia menyelesaikan studinya di luar negeri sebelum kembali ke sini dan mendirikan banyak perusahaan dari awal. Orang hebat yang benar-benar mandiri seperti dia jauh lebih mampu daripada Anda. Tahu siapa? Mobil sport itu berjalan tepat di sebelah Angela sebelum berhenti. Setelah itu, Angela buru-buru berlari menuju mobil. Senyum manis terukir di wajahnya sepanjang waktu. Anda telah membuat saya menunggu begitu lama, Tuan Sanderson. Ini, rasakan ini. Saya telah mengantre secara pribadi hanya untuk mendapatkan minuman khas mereka. Pria yang diajak bicara Angela di dalam mobil adalah Hector Sanderson. Dia tidak berdiri pada upacara saat dia mengambil minuman dan langsung meneguknya. Pada saat yang sama, tatapannya mendarat. Kelompok 3 tidak jauh di belakang Angela. Bukankah kamu bilang kamu hanya akan membawa teman baikmu? Apa yang dilakukan 2 orang lainnya di sana?
Puff, mengalahkan saya. Ekspresi Angela dibanjiri dengan rasa jijik. Dia sepertinya benar-benar lupa tentang mereka yang menjadi penyelamatnya beberapa saat yang lalu. Hector kemudian melangkah ke meja dan mengukur Emmeline dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya langsung berbinar saat dia memulai percakapan dengan yang terakhir. Halo cantik, Anda pasti sahabat Angela, Emmeline. Apakah saya benar? Iya, Emmeline mengangguk sebagai jawaban. Sejak Jonathan keluar dari mobilnya beberapa waktu lalu, dia hanya menatap Emmeline sepenuhnya. Memberi Jonathan dan Logan sikap dingin. Seolah-olah duo itu tidak ada sama sekali. Tepat pada saat itu, Hector menunjuk ke arah mobil sport konvertibelnya dan menyarankan, di suatu tempat. Di depan sini terdapat pemandangan yang sangat menakjubkan. Mau jalan-jalan, Emmeline? Terima kasih tapi tidak, terima kasih. Saya masih memiliki dua teman saya di sini bersama saya. Emmeline langsung menolak tawarannya, sambil menggelengkan kepalanya. Saat itulah Hector akhirnya mengintip antara Jonathan dan Logan. Dia hampir tidak bisa menyeringai. Sedalam-dalamnya pada mereka berdua. Silakan, Anda bisa melupakan mereka. Teman-teman, kenapa kamu tidak membeli sesuatu untuk dimakan di sana? Beritahu mereka namaku. Saya akan membayar tagihan untuk Anda. Betapa murah hati Anda, Tuan Sanderson. Makanan di sini tidak murah, loh. Anda harus menghitung. Berkat Anda hari ini. Angela begitu sibuk menjilat Hector. Jonathan hanya menggelengkan kepalanya, bahkan tidak tertarik memanggil Hector. Dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengambil tagihan dengan Logan di sekitar. Logan pasti akan mengalahkannya. Lupakan, aku juga mulai merasa lapar. Kenapa kita tidak makan dulu? Emmeline dengan cepat memulai topik baru untuk melanjutkan pertukaran. Baik, ayo pergi, kalau begitu. Saya memiliki restoran di depan. Saya akan membawa Anda ke sana sekarang, kata Hector, terdengar kaya dan murah hati. Karena mereka semua ada di sini di wilayahnya, dia secara alami akan menampilkan kekayaannya secara penuh sehingga dia bisa meninggalkan kesan pada Emmeline bahwa dia benar-benar berkantong tebal. Ketika rombongan tiba di restoran, Hector berkata, pesan apapun yang Anda inginkan. Juga, ada sebotol anggur antik yang saya hargai, Lafite dari tahun 1982. Harganya lebih dari ratusan ribu. Kita benar-benar harus mencobanya. Wow, Tuan Sanderson benar-benar seorang baler. Mata Angela berbinar saat dia menginjak sepatu bot Hector. Tidak lama setelah mereka duduk di ruang makan pribadi, Hector membawa sebotol anggur merah. Menatap sekilas ke arah botol, Logan gagal menahan tawa. Hector membeku saat itu, wajahnya menjadi gelap. Apa yang Anda tertawakan? Saya minta maaf. Saya belum pernah melihat Lafite dalam botol seperti ini, jadi saya tidak bisa menahannya. Logan menahan tawanya pada catatan itu. Sekilas hanya itu yang dia butuhkan untuk menunjukkan dengan tepat sebotol anggur palsu ini. Itu hanya bisa bernilai di bawah 100, paling banyak. Namun, Hector menduga Logan memang melihat ini untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dia menyeringai puas dan memutuskan untuk menertawakan anggur hadiahnya. Lafite 1982 ini adalah yang paling berharga karena lingkungan fermentasinya berada pada puncaknya selama tahun itu. Sayangnya, sekarang sudah mulai langka. Dengan setiap tegukan yang Anda minum, dunia akan kehilangan lagi. Tegukan Lafite, kalian pasti senang mendapat kesempatan ini. Melihat Hector sibuk dengan semua kata-katanya yang tidak masuk akal, Jonathan kehilangan kata-kata. Itu masuk akal, karena Jonathan telah melihat bahkan anggur merah paling indah di dunia, apalagi Lafite tahun 1982. Sial bagi Hector, Lafite yang dimilikinya ini jelas palsu. Bahkan botol yang digunakan untuk menampungnya adalah replika. Namun, dia tidak menyadari semua itu saat dia terus mengoceh. Namun, Hector yang kedua melihat sekilas raut wajah Jonathan, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk membanting telapak tangannya tepat di atas meja. Apa artinya ini? Apa aku selucu itu? Asal tahu saja, aku mengizinkan kalian berdua untuk tetap berpegangan. Demi Emmeline, oke. Kalau tidak, apa hak orang sepertimu untuk duduk di sini bersamaku? Tepat. Sepasang orang bodoh yang bodoh, gumam Angela sambil terus meremehkan mereka. Mendengarkan ejekan Hector, Logan langsung memasang sikap sedingin es dan mencibir, apa yang tidak
Kamu katakan padaku hak apa yang kita miliki. Jika Emmeline tidak hadir hari ini, di posisi apa Anda memiliki hak istimewa untuk berbagi meja yang sama dengan kami? Orang terakhir yang berani berbicara kasar kepada Jonathan adalah Raja Perang Wilayah Barat, dan Raja Perang itu sudah lama mati. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Logan, Hector mencemooh dengan jijik, berhentilah bertingkah seolah-olah kamu orang hebat. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tahu tempat apa ini? Ini Durbanin, wilayahku, wilayah Anda. Saat Logan mendengar kalimat itu, dia tidak bisa menahan tawa keras, tetapi ketika dia hendak berbicara, Angela mendengus dingin dan menimpali, Emmeline, sebaiknya beritahu mereka bahwa ini bukan tempat bagi mereka untuk pamer atau berpura-pura. Tuan Sanderson bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Angie, kamu. Emmeline mengerutkan alisnya saat ekspresinya turun. Meskipun dia benar-benar ingin menjaga jarak dari Jonathan, dia tidak bisa mentolerir orang lain mempermalukan Jonathan di depannya. Angie, Anda harus membujuk Tuan Sanderson untuk berhenti bicara. Kalau tidak, akan buruk baginya begitu keadaan menjadi tidak terkendali, lanjut Emmeline dengan tulus. Namun, kata-katanya terdengar penuh ejekan bagi Hector. Apakah dia memandang rendah saya? Saat itu juga, ekspresi Hector menjadi gelap ketika dia mengambil botol anggur di atas meja dan melemparkannya ke arah Jonathan. Apakah begitu? Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap saya jika saya memprovokasi dia. Kamu memintanya. Wajah Logan berubah dalam sekejap, dan kilatan pembunuh muncul di matanya. Dengan kenaikan sebesar tangannya, dia menamparkan Hector dengan keras, menyebabkan yang terakhir jatuh ke meja dengan bunyi keras. Setelah menyaksikan adegan yang mengejutkan itu, Angela sangat terkejut, rahangnya jatuh begitu lebar sehingga mulutnya seolah-olah diisi dengan bola lampu. Beraninya kamu memukul Tuan Sanderson. Jadi bagaimana jika aku memukulnya? Logan memiringkan alisnya, memancarkan aura pembunuh. Angela belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Dia langsung menjerit ketakutan. Sementara itu, orang-orang di luar kamar pribadi mendengar keributan dan langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Tan Sanderson, apa yang terjadi? Dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, Hector mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Logan dengan gemetar. Kalahkan dia, sampai mati. Ya, Tuan Sanderson. Dengan basa-basi, beberapa bawahan Hector mengangkat senjata di tangan mereka dan menyerang Logan. Namun, mereka jelas bukan tandingan Logan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, beberapa orang itu dipukul oleh Logan dan segera jatuh ke tanah. Jeritan kesakitan kemudian memenuhi seluruh ruangan. Hanya ini yang Anda punya, Tuan Sanderson. Logan mencibir. Sedikit penghinaan melintas di matanya. Menilai dari kelihatannya, kamu tidak sekuat itu. Tunggu saja, nomormu sudah habis. Hector menatap dingin ke arah Logan dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor. Segera, dia berbicara ke telepon dengan cemas, Ayah, bawa orang-orangmu ke sini secepat mungkin. Seseorang memukul saya di hotel keluarga kami. Setelah menutup telepon, Hector memelototi Logan dan berkata, ayahku akan datang. Kalian semua, tunggu saja. Tentu, saya akan menunggu, jawab Logan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Beberapa saat kemudian, suara deru mesin mobil tiba-tiba terdengar dari luar gedung. Segera setelah itu, seorang pria parubaya bergegas masuk dengan sekitar 8 pria berotot berjas hitam di belakangnya. Hector yang awalnya tertunduk, langsung tampak seolah-olah telah bertemu dengan penyelamatnya. Dia buru-buru memanggil, ayah, aku di sini. Selamatkan aku. Ekspresi Brad Sanderson muram. Sebelum dia masuk ke kamar, dia berteriak, siapa yang memukul? Anak saya, keluarlah sekarang juga. Ayah, itu mereka. Hector menunjuk ke samping, tetapi saat Brad melirik ke arah itu, butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Logan Griffin, komandan berpangkat tertinggi pasukan khusus Durbain. Kenapa dia ada di sini? Saat Brad melihat Logan, kaki pembentuknya langsung lemas. Lagi pula, Logan adalah pejabat tertinggi di Durbain. Dengan status sosial Brad, dia biasanya hanya bisa melihat Logan dari kejauhan di pesta makan malam tertentu. Dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyapa Logan. Namun, bajingan kecil ini telah menyinggung Logan Griffin. Brad sangat terkejut hingga kulit kepalanya kesemutan.
Apakah bajingan kecil ini mencoba membunuhku? Melihat Brett dalam keadaan linglung, Hector mau tidak mau mendesak ayahnya. Ayah, apa yang kamu lihat? Cepat, beri mereka pelajaran. Namun, begitu dia selesai berbicara, Brett mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hector. Hector benar-benar terpana. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tampak seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ayah, mengapa kamu memukulku? Sebelum Hector bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia melihat tatapan mengancam di mata ayahnya. Diam, Brett mengucapkan dua kata itu dengan gigi terkatup. Dia kemudian menjambak rambut Hector dan membawa putranya ke arah Logan, memaksakan senyum yang terlihat lebih mengerikan daripada wajahnya yang menangis. Kak Komandan Griffin, putraku yang hilang ini tidak sopan dan dengan demikian menyinggungmu. Tolong selamatkan orang rendahan seperti dia. Saya di sini untuk meminta maaf atas namanya. Tidak, jangan. Setelah mendengar kata-kata Brett, Logan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh. Dia mengejek, saya tidak berani menerima permintaan maaf Anda. Anakmu ingin mematahkan kakiku. Bajingan itu. Brett gemetar seperti daun karena marah. Namun, Hector masih merasa pusing, jadi dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir jernih, dia bertanya, Ayah, kenapa ayah memukulku? Anda harus memukul mereka sebagai gantinya. Pukul kamu. Memukulmu adalah hukuman paling ringan. Brett meraung marah dan kemudian menendang lutut Hector. Sebelum memelototi putranya dengan mata melotot. Betapa aku berharap bisa membunuhmu sekarang. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Brett terus memukuli Hector untuk beberapa saat. Dia menggunakan semua kekuatannya saat dia menghujani putranya, tidak menahan sama sekali. Ketika dia melihat bahwa Hector sudah mati, Brett berlutut di depan Logan dengan bunyi gedebuk. Komandan Griffin, tolong, maafkan dia. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Jika dia meninggal, keluarga kami tidak akan memiliki keturunan. Komandan Griffin, selama Anda bisa memaafkannya dan membiarkannya hidup, saya bersedia melakukan apa saja. Jika Anda masih merasa kesal, saya dapat menghadiahkan hotel ini kepada Anda sebagai hadiah permintaan maaf. Bagaimana menurutmu? Saat Brett berlutut di depan Logan seperti anjing yang memohon agar yang terakhir memberi Hector kesempatan lagi, Angela memucat saat melihat itu. Dia kaget. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Tuan Sanderson sangat kuat di Durbane? Bukankah dia yang mengendalikan segalanya di tempat ini? Dia tidak pernah berpikir bahwa Hector yang berpengaruh akan dipukuli. Tidak hanya itu, bahkan ayahnya juga berlutut di depan pria lain untuk memohon pengampunan meskipun Hector yang tertabrak. Seketika, kaki Angela berubah menjadi jeli, dan dia ambruk ke lantai, matanya dipenuhi kengerian. Hati Emmeline tertuju pada Angela ketika dia melihat ekspresi kalah di wajah Angela. Emmeline mengangkat kepalanya dan menatap Jonathan dengan memohon. Jonathan, Angie adalah sahabatku. Bisakah kamu memaafkannya? Kali ini demi aku adik iparmu. Oh, jadi sekarang aku adik iparmu. Mendengar permohonan Emmeline, Jonathan dengan santai melambaikan tangannya. Ketika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda memperlakukan saya sebagai saudara ipar Anda. Jika tidak, saya hanya orang asing. Tidak, bukan itu maksudku. Emmeline menjadi gelisah. Baiklah, aku akan membiarkannya meluncur kali ini. Jonathan mengibaskannya, sama sekali tidak terpengaruh. Tidak peduli siapa keluarga Sanderson dan Angela, mereka semua semut di matanya. Dia bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Terima kasih, Tuan Goldstein. Seperti seorang tahanan yang telah diberikan amnesti, Brett sangat berterima kasih kepada Jonathan. Terima kasih atas belas kasihanmu. Begitu aku kembali ke rumah, aku pasti akan memberi pelajaran pada bocah ini. Saya berjanji kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jonathan tidak tertarik mendengarkan kata-kata Brett, jadi dia mengusir mereka. Enyahlah. Brett buru-buru menyeret Hector yang berlumuran darah keluar dari tempat itu dan bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Jonathan memandang ke arah Emmeline, bertanya dengan santai, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Saya berencana untuk berjalan-jalan di Drabine bersama Angela. Durbine memiliki banyak tempat bagus yang belum pernah saya kunjungi. Jawab Emmeline dengan nada berbisik. Namun, ketika Angela mendengar itu, wajahnya langsung memerah. Dia menggelengkan kepalanya.
Dengan kuat, Emeline, lupakan saja. Aku tidak enak badan. Mungkin lain kali. Dengan itu, dia berputar dan berlari pergi seolah-olah dia melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Emeline ketika dia melihat itu. Lupakan, saya cukup banyak dilakukan dengan urusan saya di sini. Berhenti berlarian, ikuti saja aku. Sejak Angela pergi, Jonathan secara alami tidak akan membiarkan Emeline berjalan-jalan sendirian di Drabain. Jika ada yang tidak beres denganmu nanti, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada adikmu. Oke. Setelah kejadian itu, Emeline tidak lagi memiliki mood untuk mengunjungi tempat-tempat di Durbane. Selain itu, sekarang Angela telah pergi dan meninggalkan Emeline, yang terakhir khawatir dia akan menghadapi sesuatu yang berbahaya. Berjalan di samping Jonathan, Emeline bertanya dengan suara rendah, "Jonathan, siapa pria di sampingmu itu?" Dia terlihat sangat galak. Sepanjang waktu, Jonathan tidak banyak bicara, dan Logan lah yang mengeluarkan aura mengancam. Apakah dia galak? Jonathan menoleh ke belakang dan melirik Logan sebelum berkata dengan santai, "Menurutku dia cukup jinak." Jinak? Dia hampir membunuh duo ayah anak dari keluarga Sanderson. Bagaimana dia jinak? Emeline menggerakkan bibirnya, tidak ingin membuang waktunya untuk ini. Dia tahu bahkan jika dia terus menyelidiki, Jonathan tidak akan mengatakan apapun padanya. Setelah keributan seperti itu, mereka tidak lagi memiliki mood untuk melanjutkan makan di hotel. Namun, ketika Logan ingin menelepon Josiah untuk mengajaknya makan siang bersama, Logan menyadari bahwa dia tidak dapat menghubungi Josiah. Apa yang telah terjadi? Saya tidak bisa menghubungi telepon Josiah. Hati Logan tenggelam. Dia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan karakter Josiah, sesibuk apapun dia akan tetap menjawab panggilan Logan kecuali terjadi sesuatu pada Josiah. Saat itu, sebuah mobil hitam datang dari jauh dan segera berhenti di depan mereka. Kemudian, mereka melihat sekretaris Josiah keluar dari mobil. "Di mana Josiah? Kenapa dia tidak menjawab teleponku?" Logan bertanya. Sekretaris menyesuaikan kacamatanya, berjalan menuju Logan. Saat sekretaris hendak berbicara, tatapannya berubah saat dia tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke perut Logan. Serangan diam-diam yang tercela ini sangat berbahaya, tetapi Logan adalah petarung yang berpengalaman, jadi serangan diam-diam itu tidak dapat melukainya. Dengan membalikkan tangannya, Logan meraih pergelangan tangan sekretaris dan memutarnya dengan paksa. Dengan retakan, pergelangan tangan sekretaris itu patah. "Kamu berani, Anda bahkan berani menyerang saya." Haha. Bahkan saat pergelangan tangannya patah, sekretaris itu tetap mencibir, "Aku bahkan berani membunuh Josiah. Kenapa aku tidak berani menghabisimu?" Logan Griffin, cerdaslah, dan sebaiknya Anda tidak mencari masalah. Kalau tidak, Anda tidak akan hidup sampai besok. Apa katamu? Saat mendengar berita kematian Josiah, ekspresi Logan berubah. "Muram, Josiah meninggal. Kamu membunuhnya." "Itu benar." Sekretaris mendengus dingin. "Logan, apakah menurutmu Durbain masih milikmu dan Josiah? Izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Akan ada pergolakan di Durbane segera. Mulai sekarang, dan seterusnya, Drabain termasuk dalam 4 keluarga terkemuka. Cek kamu." Sejak Logan mengetahui bahwa Josiah telah meninggal, Logan menjadi jengkel. Dia tiba-tiba meraih leher sekretaris dan menjentikkan lehernya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi." "Saya mendengarnya." Jonathan terdengar seolah-olah dia tidak kesal atau gelisah, tetapi sorot matanya sedingin es. Tepat saat dia mengatakan itu, suara deru mesin mobil terdengar. Lusinan minivan melaju di jalan, bergegas menuju mereka. Segera, pintu mobil dibuka, dan sekelompok pria berbaju hitam yang kekar langsung menerjang mereka. "Pergi ke neraka." Ekspresi Logan menjadi gelap saat dia juga bergegas menuju pria itu secara langsung. "Menjauhlah, dan jangan terluka." Jonathan menoleh untuk melihat Emeline yang terkejut, yang sedang bersembunyi di belakang dia. Dia jelas ketakutan saat wajahnya menjadi pucat dan matanya membelalak ketakutan. "Jonathan, hati-hati," Emeline mengingatkan dengan lembut. "Jangan khawatir, kelompok pecundang ini bukan tandinganku." Jonathan menyeringai, tidak gentar oleh pria berotot berbaju hitam itu. Namun,
Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sekelompok pria berjas hitam bergabung dalam pertarungan. Sambil memegang pistol di tangannya, Misalov menyerbu ke arah Jonathan dengan mengancam dengan beberapa antek bertubuh tegap. Di belakangnya, apakah kamu terkejut bahwa kita bertemu lagi begitu cepat? Misalov mencibir, jejak kebencian berkilauan di matanya. Sepertinya aku tidak memukulmu cukup keras sore ini. Jonathan menatap Misalov dengan acuh tak acuh, dan tatapannya menjadi beku. Sialan kamu. Mendengar jawaban Jonathan yang menantang, Misalov menjadi marah. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Durbane yang berani menyentuhmu hanya karena kamu memiliki Josiah di pihakmu. Kami, Salonius Corporation, tidak takut padamu. Josiah telah mati, dan yang berikutnya adalah kamu. Apakah perusahaanmu bertanggung jawab atas kematian Josiah? Jonathan bertanya sambil memelototi Misalov, matanya berkobar karena amarah yang mematikan. Dia menambahkan, apakah orang-orang negara Anda tidak memberitahu Anda bahwa Anda anjing kampung Jetroinian tidak berhak berperilaku kurang ajar di sini atas dasar Canaian? Cek kamu, siapa yang kau sebut anjing kampung? Misalov menjadi marah. Tidak, kamu lebih buruk dari anjing kampung. Sesuatu berkedip di mata Jonathan saat itu. Niat membunuh yang sangat dingin terwujud di ruang angkasa, membuatnya tampak seperti semuanya telah membeku dalam waktu. Pergi ke neraka, Misalov meraung. Tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga pecah saat peluru emas melesat ke depan. Peluru itu tampak lambat saat dijelaskan, tetapi pada saat itu, peluru itu menembus udara dengan ganas. Yang bisa dilihat hanyalah tangan Jonathan menjentikkan. Kemudian, peluru itu menembus telapak tangannya, tetapi segera kehilangan kendali dan terbang ke atas ke langit-langit. Bunuh dia sekarang. Misalov bergemuruh di bagian atas paru-parunya. Iya Pak, pria kekar berbaju hitam tidak membuang waktu sedetik pun setelah menerima pesanan. Mereka mencabut senjata mereka dan menyerang Jonathan. Suara mendesing, suara menusuk memenuhi udara saat pedang surga diayunkan dalam satu gerakan cepat. Setelah itu, para pengawal jatuh satu demi satu ke tanah, darah mengalir dari leher mereka. Jonathan memegang pedangnya, berdiri tegak dengan kebanggaan dan martabat yang luar biasa, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Membela Canaya di masa lalu. Ingat ini selama sisa hidupmu. Jangan pernah berparade sesukamu di sini di Canaya. Lagi, negara ini bukanlah tempat di mana kalian orang-orang Jetroin yang keji dapat menimbulkan masalah. Kata-kata itu menimbulkan ketakutan pada mata Misalov yang terbelalak. Dia menelan ludah dengan cemas, mengetahui bahwa pria kekar itu adalah elit yang dilatih oleh Salonius Corporation. Orang biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menahan serangan Jonathan, dan semuanya kini telah berubah menjadi mayat. Rasa dingin merayapi hati Misalov. Pada saat itu, dia tahu dia telah mengacaukan orang yang salah. Melirik ke sekeliling dengan hati-hati, dia kemudian berbalik dengan harapan bisa melarikan diri. Namun, deru lain terdengar saat pedang surga mengiris udara. Suara itu menyerupai raungan naga yang haus darah dan kelaparan, jenis yang akan didengar orang dalam mimpi buruk mereka. Betis Misalov dipotong saat itu juga. Potongannya tepat, tidak meninggalkan tonjolan atau bergerigi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Misalov hampir tidak bisa bereaksi, langsung jatuh ke tanah. Cek, beraninya kau menyakitiku. Salonius Corporation tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Teriak Misalov sambil mengangkat tinjunya. Mata gelapnya memancarkan kebencian yang berapi-api. Pada saat yang sama, jari Jonathan tetap melingkar di sekitar gagang pedang sementara tatapan tajamnya tertuju pada yang pertama, perusahaan Salonius. Perusahaan itu tidak ada apa-apanya di mata saya. Apakah tidak ada yang memberitahumu? Bagaimana sesama warga Jetroin berlari seperti anjing kampung pengecut saat aku mengusir mereka dari Canaya saat itu? Kamu bohong. Bagaimana mungkin kami, warga Jetroin, diusir dari sini? Mereka jelas pergi atas kemauan sendiri, tetapi Anda mengambil pujian karena membuat mereka pergi. Bahkan di saat kritis seperti ini, Misalov tetap teguh pada keyakinannya yang keras kepala. Sebuah ejekan keras datang dari Jonathan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Misalov. Namun, saat dia berbicara, gemuruh keras terdengar dari luar.
Puluhan sedan hitam segera melaju ke hotel, mengelilinginya dan memblokir semua jalur akses. Menjadi kepala dari 4 keluarga terkemuka, Benson memimpin bawahan elitnya saat mereka bergegas ke tempat kejadian. Jangan buang waktuku lagi, Logan. Berlututlah dan menyerahlah sekarang juga karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Anda menurut, mungkin saya bahkan akan membiarkan mayat Anda tidak tersentuh. Benson berdiri di garis depan anak buahnya, memandang rendah Logan sambil berbicara. Apa katamu? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Tanya Logan yang berlumuran darah. Dengan golok di tangan dan mayat yang mengelilinginya, dia tampak seperti iblis yang langsung keluar dari neraka. Aku, Logan Griffin, hanya akan berlutut kepada para dewa di atas dan ke Asura, tapi bukan kamu bajingan. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bangga. Hah. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ekspresi muram menyelimuti wajah Benson pada saat itu, sudut bibirnya berputar menghina. Bunuh dia. Dengan itu, pria besar berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang Logan. Terkepung, Logan siap bertempur dalam pertempuran berdarah. Tetap saja, tidak peduli seberapa hebatnya dia sebagai petarung, tidak. Mungkin dia bisa mengalahkan semua orang itu. Dia kalah jumlah. Belum lagi seseorang pada akhirnya akan menjadi ceroboh dalam pertarungan intensitas tinggi yang panjang. Tidak lagi. Waspada, kaki Logan tertusuk, dan darahnya terus mengalir. Tiba-tiba, sekelompok pria besar berkerumun seperti piranha yang mencium bau darah menggoda. Logan tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Darah terus mengucur dari betisnya, tapi dia menoleh ke arah Jonathan dengan pikiran yang tak tergoyahkan. Goldstein, aku ingin terus berjuang di sisimu di kehidupanku selanjutnya. Dengan itu, dia merebut golok dari tanah dan memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Prajurit Asura harus mati dengan bangga. Namun, deru keras terdengar di detik berikutnya. Suara tajam bergema di udara, naik di atas langit dan mengguncang langit. Dalam sekejap mata, pedang surga berwarna merah darah menyapu dan menggorok leher pria berbaju hitam, yang berlari ke arah Logan. Segera setelah itu, Jonathan melangkah dengan pedang surga di tangannya. Darah menetes dari bilah tajam pedang langit. Dengan setiap tetes, lantai ternoda menjadi warna vermilion yang mengerikan. Saat itulah kejutan muncul di mata Logan. Saat itu, Jonathan telah memimpin pasukan mereka untuk menyapu melewati medan perang dan muncul sebagai pemenang. Keyakinan penuh yang dia pancarkan saat itu sama dengan saat ini. Goldstein, Logan berteriak kagum. Jangan katakan sepatah kata pun. Tetaplah hidup karena kau masih berguna bagiku. Jonathan menyela yang pertama. Dia kemudian mengangkat dagunya untuk memelototi orang-orang Canaan di belakang Misalov. Apakah menjadi orang baik itu sulit? Mengapa Anda bersikeras melayani orang lain seperti anjing kampung? Kata-kata itu tanpa ampun menusuk ego Benson seperti tombak. Sebagai tanggapan, kemarahan menguasai akal sehatnya, menyebabkan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Beraninya kamu bersikap arogan bahkan di ambang kematian. Teman-teman, habisi dia. Pria berbaju hitam di belakangnya langsung melesat ke arah Jonathan. Meski begitu, Jonathan sepertinya tidak peduli. Yang dia lakukan hanyalah menatap kosong ke arah Benson, bertanya, habisi aku. Anda pikir kelompok kecil seperti Anda mampu membunuh saya? Mengapa? Apa kami tidak cukup untuk menjatuhkanmu? Benson mencibir. Sama sekali tidak. Jonathan menggelengkan kepalanya. Yah, berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengalahkanmu? 1000. Benson mencemooh Jonathan seolah-olah yang terakhir itu idiot. Tidak. Jonathan menggelengkan kepalanya dan menambahkan, butuh setidaknya 100.000. Benson mendengus seolah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Kamu benar-benar gila. Teman-teman, jangan buang waktu lagi mendengarkan omong kosongnya. Bunuh dia. Aku sudah bilang. Kelompok kecilmu tidak bisa mengalahkanku. Sambil masih menggelengkan kepalanya, Jonathan menjentikkan jarinya. Segera, setelah itu, getaran seperti gempa terjadi di tempat yang tadinya tenang. Kegelapan merembes ke langit cerah di atas saat helikopter yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Kemudian, mereka melepaskan beberapa tali, dan tentara bersenjata lengkap turun. Bahkan di jalan ada konvoi kendaraan lapis baja dan tank yang masuk. Kancing logam di permukaannya sangat tajam sehingga bisa dengan mudah merobek daging musuh.
Empat keluarga terkemuka yang awalnya memiliki jumlah laki-laki lebih banyak dikepung. Setiap orang di sisi mereka tidak bisa menahan rahang mereka, semburat ketakutan menodai ekspresi terperangah mereka. Hal yang sama berlaku untuk Benson, yang sangat gemetar bahkan lututnya pun melemah. Saat itu, pikirannya hanya terfokus pada satu pertanyaan, siapa pemuda itu?